Beli mohon diterangkan hukum musik, soalnya lagi rame Ustadz Adi Hidayat soal ayat musik, terima kasih. Nah, ini akan kita bahas khusus aja nggih, Pak Kereta Cepat. Kita akan hadirkan 2 kitab, Ihya Ulumuddin dan kitab Fikih Madzhabul Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi. Nanti akan kita bahas supaya khusus ya, fokus berdasarkan kitabnya gitu loh. Kitab Ihya Ulumuddin. Kalau untuk fikih madzhabul arba'ahnya itu juz 5, halaman sekitar 55-an. Masalah nyanyian dan juga alat-alat musik. Suara perempuan itu apakah termasuk aurat atau tidak, nyanyian dari laki-laki yang tidak menimbulkan syahwat itu bagaimana. Nanti ada bahasan gitu. Nanti kita bahas khusus gitu, Pak Kereta Cepat. Intinya ini garis besarnya bahwa menurut ulama pakar fikih mayoritas memang haram. Kalau ulama ahli tasawuf ada yang memperbolehkan, karena intinya adalah bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi itu tidak ada keterangan yang sharih, jelas dan pasti, qot'i, yang mengharamkan nyanyian atau nyanyi-nyanyi dan musik-musikan itu. Dalam istilah usul itu kan al-aslu baqa'u makana ala makana ya. Muamalah semua itu kan halal kecuali jika ada nas yang mengharamkan. Kan begitu. Kembalikan ke asal saja. Toh nanti juga bisa dilihat dari outputnya bermusik dan bernyanyi itu. Jangan diharamkan musik dan nyanyiannya, tapi haramkanlah eksternalnya. Apa? Ya mungkin minuman keras atau ikhtilat bainar rijal wan nisa misalkan, ya, atau tauronis syahwah misalkan, itu kan bahasan lain. Jangan disangkut pautkan. Karena apa? Suara alam, suara burung, ya, nanti akan ikut diharamkan semua. Semua kan berpotensi untuk meningkatkan dan memancing keluarnya hormon kebahagiaan. Di surga, saya kan sudah pernah mengatakan, surga itu ada 2, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Jangan salah paham loh ya. Kalau kita sudah dikasih oleh Allah yang namanya surga dunia, itu ada aturannya. Aturannya ya ada buku panduannya, Quran, hadis, bisa ijma dan qiyas gitu. Nah, toh kalau ada aturan yang pasti, misalkan daging, makan daging babi itu jelas haram, ini jelas ada panduannya. Umat Islam, ya. Tapi kalau umat non Muslim, ya halal. Umat non Muslim kok nggak ada hukumnya. Nah, semua mempunyai bagian tersendiri dalam merasakan hormon kebahagiaan masing-masing. Nggak iso dipaitu, nggak iso dipaitu. Toh manusia pun berperan tidak sama perannya. Misalkan ada peran bagian mufti, tukang ceramah, ya jangan joget-jogetan. Tukang ceramah kok joget-jogetan. Piye nanti didelok karo jamaah lah ngisi-ngisi ini. Walaupun itu sekelas Zafinan. Nah, kalau nyanyian itu kan nyanyian yang tidak mengundang syahwat kan ya nggak masalah. Syair sama tagoni itu beda. Nanti disamakan Ustadz Adi Hidayat dengan surat Asy-Syu'ara itu beda nanti, jadi beda. Nanti kita bahas lagi, Pak Kereta Cepat, insya Allah. Nah, garis besarnya seperti itu. Jadi dapat kita temukan dalam kitab-kitab tasawuf, termasuk kitab Ihya Ulumuddin, dan di dalam kitab Tafsir Madzhabul Arba'ah, kitab fikih karya Abdurrahman Al-Jazairi. Insya Allah seperti itu. Jadi asalkan untuk sekedar hiburan, ya, untuk kesenangan, tidak dengan lahan yang berlebihan, tidak dengan cara tauronis syahwah, tidak ikhtilat yang membahayakan, maka ya nggak apa-apa, namanya orang senang. Jangan melarang orang senang, ya, asalkan tidak berlebihan dan mengganggu kepentingan orang lain di sekitarnya. Jadi kita harus hidup cerdas di zaman modern sekarang ini, bagaikan kita memahami bumi datar atau bumi bulat, sama seperti itu. Pusat tata surya kita itu sebenarnya adalah
asyams atau matahari, bukan bumi. Dulu kita memahami pusat tata surya adalah bumi. Kita dulu memahami bahwa bumi ini datar. Sekarang ternyata bumi ini bulat, agak lonjong sedikit. Karena dengan penemu globe itu kan ya dari kalangan ilmuwan Muslim Al-Idrisi itu, globe ini yang menemukan ini itu Muslim ini. Ini Muslim yang menemukan ini. Globe ini Muslim Al-Idrisi namanya. Ini. Jadi ternyata bumi itu bulat, dulu tuh bumi itu datar. Ayatnya jelas menerangkan datar kok. Nah, nanti engkel-engkelan gitu. Dan sama seperti itu, Jadi kembalikan kan al aslu baqa'u makana ala makana. Kembalikan ke asalnya. Karena manusia itu butuh hiburan. Orang senang itu bermacam-macam jalannya. Ada hormon testosteron, ada hormon dopamin, ada hormon-hormon spiritual yang lain. Gitu.